Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Ada teman yang menanyakan problem memakai pompa model Japanese style ya teman-teman. Japanese style ini yang ketika 2 hari sekali itu memancing. Kalau yang teman saya di Palembang kemarin itu beberapa hari selalu harus buka pancingan untuk mengeluarkan angin. Insya Allah problemnya bisa saya bahas di sini. Pompa dioperasikan secara otomatis ya, jadi memakai pressure switch. Artinya pompa hidup matinya memakai keran ditutup, pompa mati, keran dibuka, pompa hidup. Saya asumsikan itu di daerah hisap tidak ada kebocoran karena masih bisa menghisap atau bisa beroperasi, hanya kadang-kadang memerlukan tindakan seperti tadi, memancing lagi atau membuang angin. Kalaupun ada kebocoran, sudah saya sampaikan kemarin di area hisap itu di mana saja. Insya Allah problem seperti itu terjadi karena pompa model Japanese style ini memakai AVC, jadi memakai automatic air valve charger seperti ini teman-teman. Kalau yang Shimizu yang bulat itu, ini saya bahas karena teman itu memakai AVC model botol, sebenarnya sama saja. Yang botol itu dia ditaruh di sini posisinya. Kemarin saya ada barangnya, ini sudah saya kembalikan lagi ke gudang. Ini ada video saya tentang membahas AVC model botol itu. Salah satunya pasti ada di bagian tekanan tinggi, satunya di bagian hisap. Secara skematik ada saya gambar. Pompa ini seperti pompa-pompa yang lain, pompa sumur yang lain bisa digunakan sebagai pompa yang mengisap dari tandon atau dari toren, atau sebagai pompa booster. Konstruksinya ada 2, itu yang nanti membedakan untuk mencari penyebabnya, penyebab permasalahan. Yang pertama ini adalah konstruksi suction lift, artinya pompa lebih tinggi dari permukaan air. Ini saya tulis A. Yang kedua adalah posisi suction head, jadi pompa ada di sini, airnya lebih tinggi, walaupun tandonnya di sebelahnya, berarti airnya lebih tinggi dari pompa. Itu saya sebut B atau suction head. Biasanya kasus untuk 2 posisi ini adalah bila yang memakai suction lift ini itu asosnya adalah setelah beberapa hari itu mancing. Kalau yang memakai posisi suction head, tornya di atasnya pompa, airnya ada lebih tinggi dari pompa, biasanya masuk angin, harus dibuang angin di pancingan. Insya Allah problemnya adalah di AVC nya. Kemungkinan bocor di area hisap memang bisa terjadi. Misalkan yang untuk suction lift menghisap dari bawah, tapi umumnya kalau ada kebocoran, walaupun mulai dipancing start awal, biasanya tidak akan menghisap kalau ada kebocoran di area hisap. Kalau yang model suction lift karena sudah tidak menghisap, itu memang agak sulit. Taunya kalau ada kebocoran di bagian hisap ya dites pakai tangan di area sini, tidak nyedot atau nyedotnya sangat lemah. Kemungkinan yang paling sering adalah dari AVC, karena AVC ini saat dalam kondisi habis dipancing atau dibuang angin, instalasi ini semuanya terisi penuh dengan air, jadi masih bisa menghisap, masih bisa mendorong kalau sebagai pompa booster. Kenapa menjadi problem? Karena setelah pengoperasian hidup mati memakai pressure switch on off, AVC inilah nanti yang bekerja. Dari bekerjanya AVC ini, bila tidak sempurna atau kendala pada AVC itu nanti akan menyebabkan terjadinya udara yang masuk ke sini. Jadi memang waktu dipancing pertama nanti akan normal beberapa hari atau mungkin beberapa jam normal. Setelah proses pompa itu digunakan pastinya akan hidup mati on off. Ini akhirnya yang membuat AVC ini bekerja. Tidak normalnya AVC bekerja ini yang membuat akhirnya udara masuk. Teman-teman bisa cek video saya tentang cara kerja AVC
yaitu mensuplai udara ke dalam tangki. Itu salah satu keunggulan. Jadi suatu keunggulan itu nanti kalau alatnya tidak normal akhirnya menjadi suatu kelemahan, maksudnya menjadikan suatu kendala. Insya Allah problemnya di sini. Jadi ini tujuannya untuk melokalisir di mana problem. Saya asumsikan dulu yang problem ini di AVC seperti yang sering terjadi. Caranya adalah untuk yang pertama adalah menonaktifkan AVC ini. Jadi AVC ini kita matikan fungsinya. Kalau nanti pompanya berjalan normal, berarti ini yang rusak. AVC model botol ini punya Sanyo, itu harganya termasuk murah. Jadi mungkin kalian nanti tidak bisa diperbaiki. Saya berikan instruksi sedikit cara untuk merawat ini. Kalau nanti tidak bekerja normal bisa dibelikan. Ini harganya murah. Seperti ini caranya teman-teman. Jadi ketika pompa AVC ini bekerja, sesaat setelah off dan sesaat setelah on, itu aja. Jadi sesaat setelah off itu yang terjadi adalah tekanan sangat tinggi di daerah discharge ini akan kembali ke sini. Tekanan yang sangat tinggi ini akan membuat ini turun, menutup. Yang kedua, sesaat setelah on itu yang terjadi kevakuman sangat tinggi. Ini akhirnya membuka, udara luar masuk. Nah, sesaat setelah on itulah proses udara masuk ke dalam sini. Harusnya tidak boleh nanti udara yang tersini, yang udara luar ini setelah selesai bekerja tidak boleh masuk ke sini. Harusnya masuk ke sistem discharge-nya. Jadi lubang ini yang di atas ini ada angin-anginnya, itu ada one way valve, bisa membuka ke bawah. Setelah itu harus nutup. Itu kemungkinan masih bocor. Bocornya yang di sini teman-teman, ini ada bola. Kalau yang model AVC ini ada bola, ini tidak menutup rapat sesaat setelah on, itu tidak akan menutup rapat. Akhirnya udara yang di sini masuk lagi ke sini. Itu membuat akhirnya setelah beberapa hari harus mancing karena ruangan ini tidak penuh lagi terisi air, tetapi bercampur dengan udara. Karena impeller itu tidak bisa bekerja, karena impeller itu tujuannya memberikan energi kinetik ke fluida. Dalam hal ini dirancang untuk memberi energi kinetik untuk cairan, yaitu air. Udara yang masuk inilah yang membuat akhirnya pompa, kalau dijadikan sebagai pompa pendorong, harus dibuang anginnya. Kalau sudah ini terisi angin, tidak bisa menghisap lagi, tidak bisa mendelivery air ke keluaran. Kalau yang pompa sumur akhirnya harus mancing, pompa yang suction lift. Melokalisirnya sudah saya jelaskan, tapi ini saya ulangi lagi dengan menyumbat di bagian selang hisapnya. Seperti ini caranya teman-teman. Ada selang konektor yang masuk ke bagian hisap. Ini Sanyo sama semua yang model membran 2 sisi. Yang dekat check valve itu teman-teman, ini ada selang konektor. Karena tadi botolnya udah ada di bagian tinggi, selang konektor inilah yang di bagian hisap. Ini teman-teman yang lokalisir. Jadi ini dinonaktifkan dari fungsi AVC nya. Caranya dengan menyumbat. Ini dicabut ya selang konektornya seperti ini teman-teman. Kemudian cari paku ya, paku itu biasanya saya pakai pakunya klem kabel. Itu paku ini bagian runcingnya, maksudnya bagian bodinya ini harus bisa masuk ke lubangnya ini teman-teman, ke lubang selang. Harus bisa masuk ke lubang selang. Sementara kepalanya tidak boleh lebih besar dari diameter luar ini. Karena apa? Nanti tujuannya kita kembalikan lagi ke sana. Paku ini kita lilit dengan seal tip untuk merapatkan. Seperti ini teman-teman, diberi seal tip di bagian pakunya ini. Buat cukup
besar, maksudnya untuk rapat, maksudnya nanti masuk ke lubang selangnya bisa rapat. Beri sampai kepalanya juga, jadi dimasukkan ke lubang selang tadi, harus press ya teman-teman. Tujuannya untuk menyumbat, menonaktifkan dari AVC. Ini AVC nya saya lepas biar gampang teman-teman. Ya, ini selang AVC tadi disumbat pakai ini ya, seperti ini teman-teman. Usahakan benar-benar rapat, jadi masuknya benar-benar ini seret ya. Baru ini dipasang lagi ke bagian hisapnya, ini hisap dari pompa, dan konektor murnya juga dipasang lagi. Saya ulang lagi teman-teman biar jelas. Ini setelah rapat benar-benar, dimasukkan lagi ke sini, ke bagian hisap dari pompa ini, dan baru murnya dipasang lagi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mematikan, menonaktifkan AVC. Saya asumsikan AVC nya bermasalah. Oh ya, ada yang terlupa ini teman-teman. Ini bisa juga disiltip bagian luarnya. Di bagian ini bisa disiltip karena kemungkinan ini juga bisa bocor, tidak rapat karena udah keras. Ini bisa geser-geser ya bagian putih ini, karena memang tujuannya dipres ini nanti. Press ini kemarin saya tunjukkan, bisa dimajukan biar bisa rapat beneran. Ini bisa disiltip bagian putihnya, ini penguncinya seperti ini teman-teman, supaya tambah rapat ya, menghindari kebocoran. Sampai di ujungnya paku tadi boleh, supaya tambah rapat lagi. Yang penting masuk di sana masih bisa ya, masuk ke lubangnya ini teman-teman ya. Baru ini kita mur lagi. Ini dikencangin secukupnya ya, jangan terlalu keras teman-teman, karena plastik gampang patah. Pakai kunci 14, tapi harusnya pakai tangan saja sudah cukup ya. Jangan dipaksa karena ini sangat mudah pecah. Itu aja, supaya tambah rapat. Kemungkinan kedua bisa juga terjadi dari kebocoran mechanical seal. Jadi mechanical seal ini dalam kondisi on, pompa bekerja, itu bagian hisap. Tetapi setelah pompa mati dengan memakai pressure switch, ini menjadi daerah bertekanan. Kemungkinan itu masih bisa terjadi. Bisa dicek teman-teman, di sini biasanya ada basah atau bercaknya kelihatan kalau ada bocor. Memang pompa bisa menghisap karena saat pompa mati dengan pressure switch, jadi ada bertekanan, seal ini masih rapat ya kan, kena tekanan, jadi kerjanya terbalik. Begitu mendapat hisap, dia mulai bocor. Jadi bocornya ketika bekerja menghisap pertama, atau setelah berulang-ulang on off ini kemudian bocor. Jadi tetap bisa menghisap pertama kali karena masih ada tekanan di ruang sini, perapat lah, air itu menjadi perapat, masih bisa. Tetapi setelah bekerja berulang-ulang akhirnya mulai bocor. Itu kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan ketiga nanti di bagian-bagian hisap ya, seperti di ini teman-teman, tutupnya cek valve bisa kalau model ini karena gampang dibuka. Kalau sanyo itu mungkin agak sulit, rata-rata jarang bocor. Kemudian ada di bagian flan ini, itu bisa juga di bagian konektor. Di bagian konektor ini sering juga bermasalah, yaitu sudah saya jelaskan di video kemarin. Karetnya ini sudah keras, walaupun ini dikencangin rapat tapi masih bocor. Tapi yang paling sering adalah retak di bagian
konektor ini, bagian dalam ini di ujung. Bila AVC tadi terbukti bermasalah, teman-teman bisa coba bersihkan ini. Ini ada di video saya di layar akhir nanti. AVC ini bisa dilepas, model botol ini pakai kunci pipa ya. Ini bisa dilepas, itu nanti ada bola di sini, bola, dan ini karet. Kemungkinan bola itu ada kotoran atau karet di bawahnya sini sudah keras, atau yang di sini itu kotor juga, pirnya tidak kembali menutup. Itu aja teman-teman, kalau memang terbukti nanti AVC ini, model botol ini bermasalah. Kalaupun memang tidak bisa diperbaiki, ya terpaksa teman-teman beli yang baru. Harganya ini cukup murah model botol ini, karena sekarang sudah tidak pakai untuk sanyo yang baru, memakai yang model membran. Tetapi AVC ini tetap harus difungsikan teman-teman, karena pompanya difungsikan sebagai pompa otomatis, pompa yang memakai pressure switch, harus dengan tekanan udara yang pas, karena fungsi air valve charger ini untuk mengisi udara supaya ada udara di tangki otomatis biar tidak cetak-cetek. Itu tujuannya, ada AVC ini tujuannya untuk itu. Jadi wajib nanti AVC kalau pompa ini difungsikan sebagai pompa otomatis pressure switch. Tetapi kalau pompa ini nanti hanya mengisi toren yang ikut radar, tidak perlu. Tetapi kalau mengisi toren memakai pelampung, tetap akhirnya yang bekerja pressure switch itu harus berfungsi AVC nya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.